Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana hari ini? Semoga baik dan mari kita menjalankan hidup pemberian Tuhan berlandaskan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama bersaat teduh sebelum kita merenungkan firman-Nya. Firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 18 ayatnya yang ke-14. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, orang Jawa itu punya ungkapan tuno satak, bati sana. Ungkapan itu biasanya diungkapkan berkaitan dengan berdagang atau membangun relasi dengan orang lain. Kadang-kadang kalau kita menyadari membangun relasi dengan orang lain itu kan butuh perjuangan, butuh waktu dan merelakan waktu kan. Dihitung rugi untung rugi karena kita harus membangun relasi. Kalau kadang-kadang kita mendengar, tidak apa-apalah laba sedikit atau rugi sedikit, yang penting orang itu senang, yang penting aku kenal orang itu gitu ya. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita atau sebagai orang Jawa. Ungkapan ini luar biasa. Ya, kalau dipandang sisi bisnis, ya pasti akan rugi. Bisnis kok begitu. Tetapi dari sisi relasi, itu menjadi bagian penting. Bagaimana kita dapat membangun kehidupan bersama. Lebih baik banyak teman daripada banyak musuh. Dan kita inginnya begitu. Lebih baik banyak teman. Jikalau ada saudara kita yang sedang mengalami musibah atau sedang terhilang kehidupannya atau pengharapannya, tentu kita ingin membantu mereka, mengembalikan mereka, memulihkan mereka. Kita berusaha agar dapat menjaga relasi dengan baik. Dan itu pula yang dikehendaki oleh Tuhan melalui ayat ini. Tuhan melihat manusia yang diciptakannya sekalipun beragam, dan sekalipun kadang-kadang tidak mengenal dia atau bahkan menentang dia. Tetapi bagi dia, manusia yang sudah diciptakan itu adalah manusia yang istimewa. Termasuk kita di dalamnya. Sehingga ayat ini ingin mengingatkan kepada kita, sekalipun ada yang terhilang, mari bersama. Kita selalu berusaha untuk memperhatikan mereka. Allah mengatakan, Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Artinya bahwa ketika kita punya relasi, ada teman kita yang menghadapi situasi berat, kemudian kita berusaha memulihkan, apalagi Tuhan. Apalagi saudara seiman yang sedang menghadapi musibah, yang barangkali sedang tidak patuh kepada Tuhan. Kewajiban kita adalah bagaimana memulihkan mereka, bagaimana mengingatkan mereka, bagaimana kemudian membangun kehidupan bersama dengan mereka lagi, agar mereka tidak semakin jauh dari Tuhan, tapi semakin dekat dan mengenal Tuhan secara pribadi. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat kepunyaannya, kita harus hidup dengan cinta kasih Tuhan. Karena hanya dengan cinta kasih, kita akan selalu berbelas kasih. Hanya dengan cinta kasih, kita dapat melihat berharganya orang-orang di sekitar kita. Berharganya manusia yang telah diciptakan Tuhan, agar mereka mengenal Tuhan. Berharganya mereka di hadapan Allah. Sehingga kita yang masih hidup di dalam iman percaya pada Tuhan, perlu untuk selalu
memperhatikan kehidupan mereka. Kita berusaha untuk bisa mengembalikan kehidupan mereka berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu sekali lagi kepada kita semua, mari, jikalau Tuhan Allah saja tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang, demikian pula seharusnya kita sebagai umat kepunyaan Tuhan, kita harus dapat mewujudkan dalam hidup dan kehidupan kita. Amin.